Halo teman-teman, dalam membuat presentasi yang efektif, ada 3 tahapan yang perlu kamu lakukan. 3 tahapan ini meliputi tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Video kali ini akan fokus pada tahap perencanaan. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengenali audiens secara tepat sebelum melakukan presentasi. Menjelaskan 3 jenis tujuan presentasi beserta karakteristik masing-masing tujuan dengan tepat. Menjelaskan struktur penyusunan materi dalam presentasi dengan tepat. Serta menjelaskan perencanaan strategi dalam presentasi dengan cermat. Berdasarkan tujuan tersebut, kita akan fokus pada 4 topik utama. Pertama, mengenal audiens. Dilanjut menentukan tujuan, kemudian menyusun materi, dan terakhir merancang strategi. 1. Mengenal audiens. Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki ciri khas tertentu. Ciri-ciri ini akan mempengaruhi bagaimana nantinya audiens menerima dan menafsirkan informasi. Setidaknya ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan presenter. Di antaranya jumlah audiens, rentang usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang. Untuk jumlah audiens, ketika audiens berjumlah sedikit, pendekatan presentasi dapat dilakukan secara lebih personal dan interaktif. Presenter dapat mengajak audiens berdiskusi langsung, menanggapi pertanyaan, atau memberikan contoh-contoh yang relevan secara spontan. Namun, jika audiensnya cukup banyak, penyampaian materi yang dilakukan harus lebih terstruktur dan efisien. Hal ini bertujuan agar seluruh peserta tetap dapat memahami isi presentasi meskipun interaksi langsung terbatas. Untuk rentang usia, audiens yang berusia lebih tua umumnya lebih nyaman dengan presentasi yang disampaikan secara perlahan dan disertai penjelasan yang rinci. Sebaliknya, audiens yang berusia lebih muda cenderung menyukai penyampaian yang cepat, singkat, dan disertai visual yang menarik. Untuk tingkat pendidikan, jika audiens berasal dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka cenderung lebih siap menerima materi yang kompleks dan terbiasa dengan istilah teknis. Sebaliknya, jika audiens berasal dari jenjang pendidikan dasar atau menengah, materi dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan didukung oleh contoh-contoh konkret agar pesan mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman mereka. Terakhir, untuk latar belakang, setiap individu membawa nilai-nilai, keyakinan, dan prasangka tertentu yang dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan menafsirkan informasi. Memahami latar belakang ini membantu presenter untuk lebih sensitif dalam memilih sudut pandang, contoh, maupun bahasa yang digunakan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan menjaga komunikasi tetap efektif. 2. Menentukan tujuan. Ada 3 tujuan dalam presentasi berdasarkan karakteristik tujuan tersebut. 3 tujuan ini diantaranya adalah tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotor. Tujuan kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman. Tujuannya adalah agar audiens mengingat, memahami, atau menganalisis informasi. Tujuan afektif berkaitan dengan sikap, nilai, atau minat. Tujuannya agar audiens peduli, menghargai, atau menunjukkan minat. Tujuan psikomotor berhubungan dengan keterampilan atau tindakan. Tujuannya agar audiens mampu melakukan atau mempraktikkan sesuatu. 3. Menyusun materi. Konten perlu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan audiens dan tetap berfokus pada tujuan utama. Materi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menghubungkan hal baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh audiens. Secara umum, struktur materi dapat dimulai dari gambaran umum,
lalu masuk ke penjelasan yang lebih rinci. 4. Merancang strategi. Perlu diingat bahwa setiap materi memiliki karakteristik. Ada materi yang akan lebih efektif jika disampaikan melalui verbal. Namun, ada juga materi yang lebih efektif bila didukung dengan visual, bisa dengan grafik, bagan, atau tabel. Dalam hal ini, perlu untuk memanfaatkan media sebagai pendukung dalam penyampaian pesan. Salah satunya kita bisa mempertimbangkan penggunaan media audiovisual sebagai penguat pesan. Berikut adalah keunggulan media audiovisual. Pertama, menarik perhatian audiens. Kedua, memperjelas informasi. Ketiga, mengurangi keterbatasan ruang dan waktu. Dan yang keempat, meningkatkan daya ingat. Presenter juga dapat memilih media presentasi sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari flip chart, slide presentasi, OHP, video, kamera presentasi, media berbasis komputer, multimedia, dan handout. Sekian pembahasan untuk tahap perencanaan. Di video berikutnya, kita akan membahas tahap kedua dalam membuat presentasi lebih efektif, yaitu tahap persiapan. Jadi jangan kemana-mana ya, sampai jumpa di video berikutnya.